Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, pada aparat pemerintah yang sangat saya banggakan dan saya hormati, khusus kepada Bapak Kepala Desa Bapak saya, Pak Sohadi beserta jajaran dan perangkatnya semua, dan juga kepada tim maulid Ad-Dibai yang dibacakan tadi oleh Bapak Haji Amrullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama serta yang sangat kita utamakan, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Acara kali ini punya temanya meneladani akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mau tahu akhlak Nabi, Bu? Mau ndak? Bapaknya mau tahu akhlak Nabi? Adik-adik mau tahu akhlak Nabi? Nek kabeh pengen ngerti akhlak Nabi ya rungokno, cok ngomong dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibacakan di dalam kitab suci Al-Qur'an yang barusan kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, panutan. Oke, Bu ya. Gini iki akeh wong Jawa napa wong Banjar itu. Akeh wong Jawa. Pun ngono-ngono basa Jawa iku ya. Tapi basa Jawane rada kasar. Soale kula iki menungso langka sih ya. Nek kula dhewe lahir ning Banjar, lahir wong Banjar. Bapak iku wong Banjar. Asline bapak iku wong Barabai. Ibu wong Amuntai. Lah iki kan Banjar kabeh. Bapake Banjar, ibu Banjar, kok lahir arek anake kok Jawa. Iki lek mlebu on the spot iki manusia langka. Jadi kula akan cerita masalah akhlak dan adab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku Bu, qudwah, sampean terus qudwah. Qudwah niku panutan, Bu, panutan. Sampean pengen sugih ya manut karo Nabi. Pengen dadi wong terkenal manut karo Kanjeng Nabi. Meniru perbuatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen akur di rumah tanggane, misalnya rumah tanggane ora akur, pengen akur, ya monggo manut aturane Kanjeng Nabi. Piye Kanjeng Nabi ono ning rumah tanggane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki Bu ora pernah ngambekan. Rasulullah ora pernah ngambekan. Rasulullah ora pernah ngamuk. Rasulullah itu tidak pernah apa bahasa Jawanya itu merengut itu apa bahasa Jawa? Hah? Ya merengut ya. Rasulullah ora pernah merengutan, senyum terus, mesem terus. Terserah masalah apapun yang tertimpa kepada beliau, padahal beliau adalah manusia yang paling banyak masalah. Ngurusi umat ya Nabi, ngurusi manusia sak dunia ya Nabi, tapi orang pernah merengut, mesem terus. Beda sama sampean ini. Ono masalah saiki merengut terus dino. Ini ribet. Engko
Bojone mulai teko kerja ora nggawa duit merengut seminggu. Pak, sampean lek mulai ora nggawa duit sing oke, Pak, pembengi gak tak kei lho, Pak. Lah, ini biasaan ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niru Kanjeng Nabi. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku punya gelar. Apa gelarnya? Shahibut tabassam. Manusia yang selalu tersenyum. Manusia yang selalu tersenyum. Nabi wis ganteng, wangi, penuh dengan cahaya. Lek senyum tambah ganteng, itu senyum terus. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilimpahkan kepada umatnya. Apa kata Nabi? At-tabassam huwa ibadah. Mesem itu ibadah. Nah, tadi umat Kanjeng Nabi lek manut karo Kanjeng Nabi niki enak. Ora usah apa berbacaan, ora usah capek-capek, cuma senyum. Ibadah. Karena apa? Karena mengikuti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak dadi wong iki manut karo Kanjeng Nabi niku enak. Kula kate cerita, saking romantisnya Nabi, cerita ya. Ane iku kula iki ceramah nang ndi iki biasanya cerita terus. Paling suka cerita, sudah menceritakan tentang Nabi. Pas delok tema itu tentang akhlak Nabi, tambah senang. Ini cerita Nabi meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu, iki cerita pertama sing tak critakake iki Nabi Muhammad di rumah tangga. Belum lihat ya. Ngono Bu ya. Bapake rungokno iki. Engko kadang-kadang ibu-ibuke manut karo bapake sing ngamukan. Ono masalah saiki piring dipecahno. Lah kok sing tukul sampean dhewe kok. Sampean sing mecahno ya tukul sampean meneh malah. Nabi Muhammad ketika ngumpul karo bojo-bojone ngumpul. Wonten nang kono Siti Aisyah. Siti Aisyah tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, Habibi ya Rasulullah. Iki bojoku sing ganteng, sing wangi, sing mesem terus. Mau tanya nih, saya mau tanya. Siapa yang bilang? Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya mau tanya ya Rasulullah. Habibi ya Rasulullah, saya mau tanya. Sampai duwe bojo oke. Sing paling disayang niki sapa ya Rasulullah? Pertanyaan Aisyah. Pikirno Pak, rungokno iki. Iki lho jawabannya Nabi. Ini orang yang berakhlak, enggak mau semuanya tersinggung, enggak mau. Mikirkan orang lain tuh tidak mau. Sekira semuanya bahagia dengar jawaban Nabi Muhammad. Sampai yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, siapapun yang mendengar akan bahagia. Sekalipun musuh-musuhnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad bilang sama Aisyah, Aisyah, ya wis, engko tak jawab. Nek sampean pengen weruh jawabane sapa bojoku sing paling tak sayang, mengko tak jawab setelah kalian semua istri-istri saya kumpulkan, engko tak jawab. Akhirnya Nabi Muhammad malam-malam datang kemana? Ke Aisyah. Bawa apa? Bawa kurma siji. Kurma sampean Bu. Duduk sawit lho Bu. Kurma iki. Kan mirip-mirip kurma mbek sawit. Niki kurma siji ngomong karo si Aisyah. Niki kurma tak kei. Khusus lho iki ya. Kan jok cerita karo sapa wae jok cerita. Ojo cerita mbek anakmu, ojo cerita mbek koncomu, ojo cerita mbek madumu yang lain. Iki hanya antara aku sama kamu. Antara aku sama kamu, satu kurma. Ini khusus biar kamu seneng. Aisyah ya seneng dikai kurma. Sapa sing ngei? Rasulullah sing ngei, sapa sing ora seneng? Pasti seneng dikasih sama Nabi. Ya wis. Nabi datang lagi ke siapa? Ke istrinya yang lain. Ngomong mana? Ini kamu saya kasih kurma. Satu, kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Ini khusus buat kamu. Yang tahu cuma berdua antara kamu sama aku. Itu aja yang tahu. Yang lain tidak boleh tahu. Nah, cerita. Sampai 9. Semua istrinya dikasih. Moro isu-isu dikumpul kabeh. Bojone kumpul kabeh. Ngumpul, terus ngumpul kabeh. Nabi ngomong, siapa yang tadi malam saya kasih 1 biji kurma adalah istri saya yang paling saya sayangi. Guyu kabeh.
Semua dikasih. Bayangkan jawaban Nabi Muhammad. Nggak mau. Akhirnya semua merasa disayang Nabi Muhammad. Aisyah merasa, oh dia yang paling disayang kalau Kanjeng Nabi. Karena dikasih korma. Istrinya yang lain bilang, saya yang paling disayangi Nabi. Kenapa? Karena dia dikasih korma. Yang dikasih korma ini rahasia antara dia sama Nabi. Ate ngomong, mbek bojone sing liyane, ya aku dikasih korma enggak boleh. Kenapa? Karena amanah Nabi loh ini. Akhirnya semua istri Nabi merasakan bahagia karena keharmonisan cara Nabi Muhammad bergaul dengan istri-istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki akhlaknya Nabi Muhammad. Masih banyak cerita-cerita tentang akhlak Nabi Muhammad. Niki makanya tema niki masalah akhlak, makanya cerita terus Pak Lurah. Cerita terus. Cukup tak? Hah? Terus? Enak terus kula bengok. Sampeyan nek ngrungokno ta kula bengok ket mau bengok iki. Pada maghrib ceramah nang Simpang 3. Iki badal isak rene meneh. Bengok meneh. Marene balik ning omah batukan akhirnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi Muhammad sama istrinya. Nah kalau Nabi Muhammad sama anak kecil piye? Nabi Muhammad sama anak kecil bagaimana? Apakah Nabi Muhammad itu membanggakan dirinya sama anak kecil? Ora lho. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Sayang karo umat kabeh disayang. Sing tuwa ya disayang. Sesama umurnya disayang. Arek cilik ya disayang karo Kanjeng Nabi Muhammad. Tonton cerita. Ketika anak-anak bermain, iki arek cilik iki dulinan sembarang, main kelereng, main karet, main layangan, ya macam-macam. Namanya anak kecil, ya permainan gitu sudah kerjaan anak kecil. Waktu anak-anak itu bermain lewatlah seorang sahabat. Anak itu manggil, ya sahabat Rasulullah, sahabat Nabi. Ya, jawabannya gitu, sahabat jawabannya gitu. Ya, ismi, nama saya, misalkan Ahmad, putranya anu. Oh iya, terima kasih. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang berkah, jadi yang manfaat, jadi anak yang soleh nanti kalau udah besar. Amin. Mikir sahabat. Lewat lagi sahabat yang lain, sama diperlakukan seperti itu. Akhirnya anak-anak ini ngomong sama yang lain, sama teman-temannya, kita nyapa sahabat ini bukan cuma pengen didongakno. Kita anak-anak kecil pengen sahabat itu main sama kita loh. Soalnya sih gelem tulin kelereng di arek cilik. Bayangkan sampean mau dipanggil sama anak kecil, moro-moro datangin anak kecil main-main sama anak kecil. Mau? Kira-kira mau. Kenapa? Karena kita punya gengsi, punya ego yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Muhammad lewat, disapa sama anak-anak, rungokno ini. Saking bahagianya kita punya Nabi. Bangga kita punya Nabi yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad lewat, anak-anak kecil manggil, Habibi ya Rasulullah. Nabi bilang apa? Labbaika ya waladi. Loh, sautannya Nabi. Enggi jare wong Madura. Iya wahai anakku. Nabi Muhammad. Iya wahai anakku. Anaknya sopo? Anaknya orang-orang. Disambut sama Nabi. Iya wahai anakku. Man ismuka ya waladi. Nama kamu siapa? Loh, bayang Rasulullah ini. Oh, nama saya Ahmad, nama saya Muhammad, nama saya ini, nama saya Umar, nama saya Utsman, misalnya ini. Langsung Nabi Muhammad bilang, "Madza turidukun?" Apa yang kamu inginkan semua? Nahna bagha nata'allaq ma'akum ya Rasulullah. Kami ingin sama-sama bermain sama kamu ya Rasulullah. Marhaba ya waladi. Iya, ayo kita main. Nabi Muhammad kumpul sama anak-anak kecil. Kalau sama ngumpul anak-anak yang main kelereng, Nabi Muhammad megang kelereng. Ngumpul Nabi Muhammad sama anak yang main karet, dia ikut mainan karet. Sampai Nabi Muhammad kuda-kudaan sama anak-anak kecil. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang dinaikkan di puncaknya, ada yang dinaikkan sebelah kiri, ada yang digendong sampai penuh badannya Nabi sama anak-anak kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan, adakah manusia seperti ini? Tidak ada. Ini hanya satu-satunya di dalam dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Ketika itu anak-anaknya pulang sampai rumahnya, Bu, tadi saya main sama Nabi Muhammad, saya taruh pundaknya. Ibunya bilang, coba nak sini saya cium dulu batang tubuh kamu. Bener nggak kamu main sama Nabi? Karena kalau bener-bener kamu main sama Nabi, mesti keringatnya Nabi ku wangi. Kalau dicium wangi, mesti nempel di badan kamu. Coba tak cium batang tubuh kamu, bener nggak wangi? Ternyata ketika dicium, terciumlah aroma batang tubuh baginda Nabi. Wangi. Oh iya nak, bener nak kamu main sama Rasulullah. Senang ibunya, senang bapaknya. Kenapa? Karena akhlak baginda Nabi SAW. Nah saat ini bayang, maaf ya kayak kulo ya. Wis dadi ustaz, biyen nyari cilik juga. Segede dadi ustaz jubahan, gamis sorbanan, go sorban, jalan-jalan, ada anak kecil manggil, Pak Ustadz, ayo main kelereng, pasti kita tidak mau. Kenapa? Kita bukan sama seperti Nabi. Akhlak kita jauh daripada Nabi Muhammad. Gengsi kita ini kuat, ego kita kuat, kok Nabi tidak. Bagaimana caranya Nabi bisa membahagiakan orang lain itu? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa Nabi Muhammad. Nah itu sama siapa? Itu sama orang-orang pengikutnya. Kalau sama musuhnya Nabi bagaimana? Ada satu cerita. Lagi cerita terus sih. Satu cerita. Kan ini dulu paling seneng cerita. Ceritakan tentang Nabi Muhammad biar jadi panutan. Ini loh akhlak Nabi. Ini loh Nabi kita. Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad niku kerjaannya Bu. Mana Bu ya? Pak ya. Jangan ngantuk sih lah, durung jam 10 kok. Paling 5 menit mana. Ngantuk. Diceritain. Nabi Muhammad itu kebiasaan ndak sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Mekah. Lek Pak Haji wis pernah, kula durung haji soalnya. Sholat di Masjidil Haram. Ada satu rumah jajaran Masjidil Haram itu. Ada satu rumah dulu lotengan. Sampai ngerti loteng kan? Betul. Nabi Muhammad lewat ya misal. Dari jendela loteng itu ada keluar satu kepala, diludahin itu Nabi. Pas kemukaannya, diludahin. Disapu sama Nabi Muhammad jalan. Besok gitu lagi, lewat diludahi. Ini berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Setiap lewat Nabi diludahi. Setiap lewat diludahi. Ketika Nabi lewat tidak ada yang meludahi, balik Nabi Muhammad. Balik nunggu di bawah jendela sampai diludahi lagi baru jalan. Ayo, sampai iso Pak. Tak kira. Gak usah berkali-kali. Lek kula diludahi sekali belum tak tubuhi. Ngawur iki mau kate salat diludahi. Ngejak gelut niki. Lah iya kan Pak ya? Wong kate salat ning masjid misalnya ana nek pelajar baru ana wong kate salat ning masjid ana sing ngludahi dikroyok wong sekampung. Kok sembarangan wong kate salat kok diludahi. Nabi Muhammad enggak. Ketika Nabi Muhammad lewat mau diludahi, yang ngeludahi ndak ada, ngenteni sik. Dinteni sik iki sing ngeludahi iki. Setelah diludahi baru jalan lagi. Ayo, akhlak Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad nunggu, lama Nabi Muhammad nunggu, saatan, berjam-jam Nabi Muhammad nunggu, tidak ada yang ngeludahi, balik Nabi Muhammad tanya ke tetangganya, yang ngeludahin saya kemarin itu mana kok tidak ada? Terus katanya temennya lagi sakit ya Rasulullah di rumahnya, yang ngeludahi lagi sakit. Oh lagi sakit, balik Nabi Muhammad tanya, ya Zaujati. Hei istriku tercinta, istriku tersayang, ada beras enggak di rumah? Oh enggak ada. Ada roti, gandum, gula, kopi, teh, ada enggak di rumah? Kata istrinya enggak ada ya Rasulullah. Meskipun ada, udah kamu kasihkan sama orang lain ya Rasulullah. Lah terus, kalau enggak ada apa-apa? Oh kalau gitu saya ke warung. Datang Nabi Muhammad, diledukan ke warung, ambil, ngutang. Utang tepung, utang gula, kopi, misalnya ini kan kopi, gula biasanya kan, kayak berkatannya itu kan biasanya kan, ngutanglah Nabi Muhammad di warung. Setelah ngutang dibawa itu kemana? Ke rumah orang yang tadi meludahi. Ayo bayang anak manusia kayak gini, mulianya Nabi Muhammad.
Sampai ke rumahnya datang bawa berkat, Nabi Muhammad bawa ini apa? Oleh-oleh. Sampai ke rumahnya ketemu sama orang yang tadi ngudai. Disumpahi sama yang ngudai. Muhammad cek goblok ke Muhammad. Lagi saya sehat, pas saya sehat-sehatnya gak berani datang. Kalau udah saya sakit kamu datang mau balas dendam sama saya. Lagi saya sakit ini. Kata Nabi Muhammad, lah, saya tidak mau balas dendam. Saya datang ke kamu, ini loh saya bawakan roti, ini loh saya bawakan gandum, ini loh kamu saya bawakan gula, biar kamu sehat. Didoakan sama Nabi, ya mudah-mudahan Tuhan saya ngangkat penyakit kamu, biar kamu sembuh. Nangis itu orang. Oh, kenapa? Engkau yang pertama mendoakanku, padahal engkau yang paling aku musuhi. Kenapa engkau nggak mau balas dendam? Malah kau doakan semoga cepat sembuh biar bisa ludahin saya lagi. Loh kenapa kamu kalau saya sembuh kok malah minta ludahin lagi? Apa jawab Nabi Muhammad? Saya mau tanya sama kamu. Ketika kamu meludahin saya, hatimu seperti apa? Ya gembira ya Rasulullah, saya ngeludahin musuh saya. Kena pas mukanya seneng. Apalagi pas saya lagi batukan itu banyak apanya ini? Hah? Riak. Nah, itu langsung saya udahkan ke muka kamu, gembira saya. Apa jawab Nabi Muhammad? Ini yang saya inginkan. Saya tidak akan pernah mencabut kegembiraan di hati manusia. Selagi dia bisa gembira, apapun caranya akan saya lakukan demi menggembirakan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar pernyataan Rasulullah, ini orang nangis. Ya Allah, ternyata orang yang selama ini aku musuhi, yang selama ini aku ludahin bertahun-tahun, ternyata memiliki hati yang begitu suci, memiliki hati yang begitu bersih, memiliki hati yang luar biasa, penyayang, pengasih. Benar kata kitab Injil, benar ini Nabi akhir zaman. Akhirnya yang anak bilang, Pak, aku kata melok Nabi Muhammad aja. Apa kata bapaknya? Jika engkau ingin ikut, ikutlah. Maka orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat karena akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita punya panutan ini enak. Pak punya panutan Nabi Muhammad ini enak. Paling enak sih. Umat paling enak ya umat Nabi Muhammad. Kalau umat zaman dulu karena Bani Israel, dulu Bani Israel kalau maksiat lah, malamnya maksiat misalnya. Pas asik-asik maksiat, besok pagi ada tulisan kayak model kayak cahaya emper merah itu yang nggak bisa dihapus. Ada cahaya bertulisan di depan rumah. Tulisannya apa? Tadi malam anaknya Pak Anu sama anaknya Pak Anu pacaran. Tertulis depan rumahnya. Nggak bisa dihapus kecuali illa bitaubatin nasuha. Kecuali dia taubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala baru hilang. Umat Nabi Muhammad sampai yang sawengi kate pacaran ping 10 kalau tulisannya. Kenapa? Karena Allah sayang sama Nabi Muhammad sehingga aib daripada umatnya ditutup sama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling enak. Lagi tak ceritakan. Ini sampai nunggu-nunggu. Cerita apa nih? Cerita Nabi Muhammad. Yang diagungkan siapa? Nabi. Yang dipuji siapa? Nabi Muhammad. Yang dimuliakan siapa? Nabi Muhammad. Nonton cerita dalam kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Nonton cerita. Ana malaikat siji gede ya, Pak. Malaikat iki ndase ning ngisor aras, sikile ning ngisor bumi yang ketujuh. Bodi nemen berarti. Niki ujung sayapnya minal masyriqi ilal maghrib. Ujung sayapnya di ujung timur ke ujung barat. Kalau dia bukakan sayapnya, niki malaikat yang buka sayapnya menutup alam semesta tertutup. Saking besarnya malaikat. Nabi Muhammad kaget. Malaikat itu gede nemen kerjaannya apa? Akhirnya Nabi Muhammad malaikat awakmu kok gede nemen kerjaanmu apa? Ono kerjaan istimewa apa ora? Lho kerjaanku iku oke ya Rasulullah. Salah satunya kerjaanku itu ngitung udan. Udan dihitung. Tetesan udan itu dihitung. Para malaikat ini. Lho lek dihitung tetesan udan itu berarti sampean weruh ta tetesan udan. Ya iya weruh ya Rasulullah. Wong iku kerjaanku kok. Sampean weruh, Bu? Oh jangankan sampean Pak Sekdes mungkin enggak tahu. Padahal kerjaan nyatet-nyatet itu. Enggak tahu hitungan tetesnya hujan. Loh ada lagi enggak?
pekerjaanmu itu yang luar biasa hebat ana meneh ora? Apa coba? Ana ya Rasulullah. Apa? Ngitung rambut manusa. Nah iya. Iso sampeyan ngitung rambut manusa. Kok rambut bulu ketek ora iso ngitung saiti iku lho. Kok rambut. Apalagi rambut manusa kabeh, ya ora iso. Ada lagi ndak ada apa? Ngitung pasir. Pasir sing kabeh ono sak donya diitung. Pasir kok diitung. Iso iki malaikat ngitung pasir kabeh. Lah terus kata Nabi, ada ndak kamu punya kekurangan? Loh ya punya ya Rasulullah. Saya punya kekurangan karena semua makhluk yang Allah ciptakan itu punya kekurangan illa kecuali anta ya Rasulullah. Kecuali kamu yang tidak punya kekurangan sama sekali itu kamu. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kamu mau ciptakan dirimu seperti kamu milih dewe. Nah iya. Nabi Muhammad itu lahir milih dewe. Tidak kayak kita. Kita ini lahir sudah sesuai kodrat Allah. Lahir lewat mana? Lewat kemaluan sang ibu. Nabi Muhammad tidak gelem. Aku ora gelem lahir sama dengan mereka. Carikan jalan lain sehingga Nabi Muhammad lahir dari bawah pusatnya. Metu kayak keringat ngono tapi cahaya kabeh. Ayo, anak manusia tidak ada. Nabi Muhammad manusia suci. Nah terus Nabi Muhammad tanya sama malaikat yang besar, "Nah kekuranganmu apa?" Ya Rasulullah, idza wajada aqwaman. Kalau saya ada satu kaum yajtami'una min bilad, ngumpul, kayak ngene iki lho, ngumpul. Kerjaan mereka memuji kamu ya Rasulullah. Mulutnya memuji kamu, hartanya dikorbankan untuk memujimu ya Rasulullah. Mereka mengorbankan waktunya untuk memujimu ya Rasulullah. Diajak anaknya, diajak istrinya, diajak tetangganya untuk memujimu ya Rasulullah. Maka rahmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut yang duduk di sana, aku tidak mampu ngitung ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayang pahalane sampean iki lho. Nek tetesan udan iso diitung karo malaikat, rambut manusa iso diitung karo malaikat, pasir iso diitung karo malaikat. Rahmat Allah yang diberikan kepada sampean dan kita yang duduk di sini, malaikat itu tidak mampu ngitung. Berarti rahmat itu lebih banyak daripada tetesan hujan. Rahmat itu lebih banyak daripada rambut manusia. Bayang, seneng apa tidak seneng? Nabi Muhammad sayang sama umatnya. Ditanya lagi sama Nabi Muhammad, malaikat, itu yang duduk itu sing melok maca apa ora? Apa sing ngrungokno apa ora? Apa duduk tok? Nah, malaikat bilang, ya Rasulullah, yang saya ceritakan itu yang duduk tok ya Rasulullah. Bukan yang baca, bukan yang dengarkan, bukan yang ikut memuji, bukan yang baca habsi ya Rasulullah. Yang saya ndak mampu ngitung rahmat itu sing melok hadir lungguh tok ora nyumbang mangan sing akeh. Nyumbang ya ora nggo berkat paling akeh. Lah orang kayak gitu kalau duduk di majelis di mana dipuji Rasulullah, aku ora mampu ngitung rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Fakaifa, maka bagaimana dengan mereka yang membaca? Orang yang membaca melo ngurungono ceramah, ngurungono maulid, dengarkan maulid. Bagaimana dengan mereka yang dengarkan? Ya tentu lebih banyak nunggu tok, nyumbang ora. Cuma hadir ngikut tok. Ono sing lewat misalnya lewat, katanya nyebrang dalan ora enak, isin karena banyak orang duduk. Ya wes aku melok lungguh. Orang yang ngikut duduk itu yang dapat rahmat yang tidak mampu bagi malaikat ngitungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling enak dari umat Nabi Muhammad. Nah, makanya seneng no Nabi Muhammad. Bahagiakanlah Rasulullah dengan cara apapun. Sumbang no. Loh, tak bayang, tak ceritakan. Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Abu Lahab itu ada di Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu celoko tempatnya nang neraka. Niku Abu Lahab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir Nabi Muhammad yaumal isnin, hari Senin pagi, qubel al-fajri, sakderenge salat subuh. Nabi Muhammad niku lahir ke alam dunia ini kurang lebih beberapa menit sebelum sembahyang subuh. Niku lahir. Datanglah seorang budak niku pembantu tapi pembantu yang enggak digaji, budak. Datang seorang budak.
Datang budak kemana? Ke Abu Lahab. Cerita, Abu Lahab, kamu tahu enggak? Itu Aminah, istrinya Abdullah, saudara kamu, ngelahirkan anaknya laki-laki. Abu Lahab niki seneng. Padahal Abu Lahab niki wis nas Al-Qur'an mlebu neraka. Tapi seneng. Abu Lahab niki seneng. Karena senengnya dibebaskanlah budak ini. Setelah dibebaskan budak ini, maka apa kata Allah? Annal adzaba mukhaffafun fi kulli isnainin li farhatihi biman wafana. Setiap hari Senin Abu Lahab dikasih kesenangan, diringankan azabnya di dalam neraka oleh Allah. Jari jemarinya mengeluarkan air sehingga di dalam neraka bisa minum. Hada ma'al kufri fa kaifa bi firhatin min zifuadi imtala imana. Lah iki perlakuan Allah kepada orang kafir yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fa kaifa bi farhatin min zifuadi imtala imana. Bagaimana Allah memperlakukan kita yang punya iman dari hati. Tapi kita agungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kita bangga longgo bareng-bareng muji Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nabi Muhammad dipuji setiap saat, setiap duduk muji Nabi Muhammad, ngumpul bareng muji Nabi Muhammad. Ini pasti Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pamane sampean sing nyumbang. Wah, ora iso diceritake wong sing nyumbang. Makanya ulama-ulama dulu, saya Abu Bakar bin Salim niku nyumbang setiap hari selama 30 hari bulan Maulid, nyumbang membeli kambing sebanyak 400. Bayangno. Ada yang bisa kayak gitu? Ada. 400 kambing sehari. Saiki kambing berapa? Kayak Blok D kambing berapa satu? 3 juta? 3 juta. Satu kambing 3 juta kali 400 berapa? Hitung dhewe. Hah? 4 kali 3 12 ya, berarti 1.200.000.000 sehari. Bayang 1.200.000.000 sehari kali 30, hitung dewe. Kali berapa tahun itu saya Abu Bakar bin Salim ngelakoni? 60 tahun ngerjakan ini untuk Nabi Muhammad. 60 tahun ngerjakan. Bayang hitung dewe wis truk duwe lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kita ya Allah, untuk pengorbanan untuk Nabi Muhammad. Lah kita tingkatkan lagi pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak cerita yang mau saya ceritakan, tapi kesuwen guys. Sampai ora kesel, aku sing kesel nemen iki. Pokoke wis mandek iki, gak ono rayuan wis. Mandek pokoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadereng mandek kita menceritakan sebuah keramat dari negeri Hadramut, ya, keramat dari negeri Hadramut. Lalu kita juga titipan di Hadramut itu Pak Bu, wonten tempat jenenge Inat. Sampeyan buka ning internet jenenge Inat. Ndek Inat iki ono keramat wali sing luar biasa. Sehingga pasir yang ada di Inat, pasir enggak sampean? Duduk boto, duduk pasir yang ada di Inat itu sampai dikatakan multifungsi. Niki pasir iki iso digawe obat. Nek dilebokno ning banyu, sampean lorong das lebokno banyu saiki diombe banyune waras. Sampean misalnya ribut sak rumah tangga, ribut bojone ribut, dilebokno banyu pasir saiki waras. Sampai ini buka ning internet lah, orang percaya kula kan kate cerita ini cuma amanah. Tak ceritane amanah soalnya. Titipan. Nah, ini pasir ini saat durunge bulan Maulid kita dititipi sedikit, enggak banyak sih sedikit. Cuma ada mukobil namanya, ada infak. Duduk dodolan loh ini, dodolan sampai jiko dhewe rene pirang juta ning Yaman, Hadramut. Enggak, ini ada infak di sana, ada infak. Habib bilang mi'aten. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Jawa ya 200 infak sak botol, tapi sak botol itu ya banyak sampai kate dipangan lho ya kan. Dilebokno banyu saiki gawe obat apa aja. Akhirnya gak usah njaluk donga. Njaluk donga ning kiai ya ora usah. Sakit tinggal ambil, simpan, masukkan sedikit. Sampai dikatakan seorang santri datang ke Habib Umar,
Umar bin Hafiz ini imamnya di kota Hadramut. Datang ke sana, Beb, galuk banyu, Beb. Iki biasanya penerang hati, biar hatinya tenang, otaknya cerdas, ya kan? Cek pinter, galuk banyu, Beb. Habib bilang, sampean punya pasir? Iya. Lah wis pasir itu wis. Aku kalau doa lama, doakan banyu ya ora kabul, tapi kalau pakai pasir enggak usah pakai doa-doaan. Nah, pasir itu kebetulan ada kita bawa, tapi enggak banyak, mungkin sekitar 10 atau 20, enggak tahu, enggak dihitung. Nah, itu titipan. Kalau sampean pingin sama teman-teman kita nanti ya. Semoga berkah ya. Semoga berkah. Kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam penutup. Besok 30, Selasa sudah keluar dari bulan Maulid. Kita minta sama Allah berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad kasihi kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sayangi kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad selamatkan kami ya Allah. Kami menyadari dan kami mengetahui ya Rabb bahwa hidup kami berlumuran dengan dosa. Kami punya salah ya Allah, tapi berkat Nabi-Mu Muhammad ampuni dosa itu ya Allah. Kami punya orang tua ya Allah yang masih hidup. Berkat Nabi-Mu Muhammad sehatkan mereka ya Allah. Berkat Nabi-Mu Muhammad luaskan rezeki mereka ya Allah. Kami punya orang tua yang sudah meninggal ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ampuni dosanya ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sayangi dia ya Allah dalam kuburnya. Berkat Nabi Muhammad ya Allah selamatkan dari azab kuburnya ya Allah. Kami punya anak ya Allah. Berkat Nabi Muhammad jadikan anak kami anak yang soleh soleha. Berkat Nabi Muhammad jadikan anak kami yang bakti pada agama ya Allah. Kami punya dosa ya Allah. Kami punya kekurangan ya Allah. Kami punya hajat ya Allah. Berkat Nabi Muhammad kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Kabulkan hajat kami ya Allah. Allahumma qdi hajatina. Allahumma qdi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.